BP resmi akuisisi 20 saham perusahaan afiliasi dari Oasa. Tujuannya sih jelas ya, masuk ke eh, energi baru terbarukan atau EBT, proyek waste to energy itu, proyek sampah. Diversifikasi juga dia diversifikasi dari bisnis lamanya dia, migas dan batubara itu tuh. Jadi dia bisa ada kantongan nih. Nah, proyek yang lagi dibidik, proyek EBT-nya itu ada di daerah Tangerang Selatan. Nah, ini sumbernya ada di banyak sih. Salah satunya ada di kanal katadata.co.id, kalian bisa baca sendiri lah ya. Kemudian kapasitas sampah yang bisa diolah nantinya itu ada 1.100 ton sampah per hari, output listriknya bisa sampai 25 megawatt. Kemudian investasinya sekitar 2,3 triliun rupiah. Terus kemudian nantinya sumber cuan dari si emiten itu ada dua. Yang pertama jualan listrik ke PLN. Ini kontraknya jangan panjang nantinya. Kemudian ada tipping fee. Tipping fee itu buat yang belum ngeh itu tentang kurang lebih itu bayaran dari pemerintah. Pemerintah bayar berapa sampah bayar berapa per ton sampah gitu loh. Untuk sampah yang diolah gitu ya. Nah, pertanyaannya ini kan jelas ini adalah sentimen positif ya untuk si BP juga Oasanya, karena kerjasamanya kan dengan entitas perusahaan afiliasi dari Oasa. Ini salah satu sentimen positif lah, bisa jadi satu sentimen positif. Tapi pertanyaannya, apakah market juga merespon positif? Nah, ini yang mau kita lihat. Jadi kita perlu lihat sekarang dan di level berapa aja yang perlu dipantau, terutama buat kalian yang mungkin udah punya BP atau Oasa atau mungkin keduanya, atau mungkin kalian lagi incer BP dan Oasa gitu ya. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Panorama Petraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu, tapi sebelum itu ada info hari Sabtu tanggal 11 April 2025 ada bimbel cuan gratis. Link, judul dan segala macamnya ada di bawah. Bimbel cuannya hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 10 ya. Jadi gratis, linknya untuk daftar ada di bawah. Lanjut, kita bahas IHSG. Hari ini berhasil ditutup menguat, diblotin jadi 0,4%, tutup di 7307.59. Berhasil tutup di atas 7300. Ini bagus karena jadi membuka peluang IHSG untuk lanjut ke atas, lanjut rebound lebih tinggi gitu ya. Mudah-mudahan nggak pakai banyak drama, tapi tetap hati-hati karena 7324 nya belum di breakout. Cuman tutup di atas 7300 ini udah oke lah, di atas 7302 gitu ya. Nah, meskipun udah terlihat oke, tapi tetap harus hati-hati karena memang IHSG belum berhasil keluar dari range sideways 6917-7324. Jadi buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa strategi antisipasinya tetap diterapkan. Entah itu mau pakai atau pasang trailing stop loss, take profit, atau mau ditungguin, dipantengin, itu bebas. Yang penting nggak telat jualan aja gitu ya. Diterapin strategi tradingnya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan ada beberapa yang mau saya bahas, nggak semuanya seperti biasa sih ya, biar nggak kelamaan. Ada 3. Yang pertama ada MARK. Nah, ini saham adalah saham yang pernah masuk ke dalam list Stock Ideas di tanggal 13 Maret ya, jadi udah sebulan lah ini. Nah, strateginya nanti di 760, 755 dan 740. Stop lossnya kalau tutup di bawah 720 dan target TP1 di 840. Hari ini sampai di 840, jadi anggap aja lunas target TP1 ya. Jadi jangan lupa jualan. Buat yang udah jualan happy cuan, buat yang belum jualan masih ada barang, pasang trailing stopnya atau update stop loss di 820 gitu ya. Happy cuan MARK. Kemudian yang kedua ada Excel. Ini juga saham yang strateginya ada di dalam list Stock Ideas tanggal
Seingat saya juga tanggal 13 karena waktu itu strateginya beli di 2660, 2650 area itulah 2600-an ya. Kemudian targetnya kita incar di 3150, 3160 dulu. Hari ini lunas karena hari ini sempat naik sampai ke 3210. Jadi mudah-mudahan udah pada jualan, udah take profit, jadi happy cuan. Buat yang masih ada barang itu pasang trailing top atau update stop loss sebawah-bawahnya di 2980 karena ya kalau kita lihat dari strukturnya di intraday ya, selama nggak ke bawah 2990 ini sih masih ke atas arahnya gitu. Cuman ya kalau sampai breakdown 2990 ya udah exit aja dulu, TP dulu gitu ya. Buat yang masih mau hold atau mau TP sebagian, sisanya pasang trailing stop atau update stop loss di situ tadi 2980 juga boleh. Next, yang ketiga ada BP. Nah kalau ini waktu live trade pagi, yang ini yang siang, live trade sesi 2 ya. Jadi ceritanya tadi pagi tuh dari pagi nungguin BP nggak dapet ngantri, kemudian di di sesi 2 dia nyundul 240 ya, 240 242, kemudian di spill boleh lah kok 240 sih, lebih tepatnya ada di berapa ya BP itu BP bukan 240 sih, tapi di sini ya 236, stop lossnya di 226 soalnya, dan sempat naik sampai ke 256, lumayan kan. Intinya sih ini mestinya udah sempat keluar atau exit atau jualan dalam posisi cuan. Nah buat yang belum jualan pasang trailing stopnya di 244 jadinya, jadi harusnya masih ada cuan gitu ya, tapi cuan BP. Next kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama AMRT. Strateginya ngantri ini AMRT di 1455. Belum dapat ya karena hari ini low-nya baru 1480. Jadi buat yang masih minat dan pengen ngantri di 1455 boleh. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 1370 dan targetnya kita incar area gap ini ya. Semoga lancar ke 1670 atau lebih atas. Next, yang kedua ada cuan. Strateginya ini ngantri 1070, 1065. Malah menguat hari ini. Low-nya cuma sampai 1170. Tutupan 1270 gitu ya. Jadi jelas belum dapat barang buat yang ngantri di 1070. Dan buat yang masih minat pengen ngantri, saya pribadi sih prefer antri ya. Cuman buat yang minat pengen buat fast trade ini bisa buat fast trade, maksudnya ya dipantau aja besok pagi gitu ya. Buat yang mau ngantri di 1070 boleh, stop lossnya tetap sama kalau tutup di bawah 965. Next, yang ketiga ada emas. Si emas strategi yang kemarin yang buat yang belum punya barang aja ngantri di 7900, belum dapat juga karena low hari ini di 8050. Jadi ya ngantri dulu nggak apa-apa buat yang masih minat beli emas, karena ini uptrendnya belum selesai. Selama nggak turun dan tutup di bawah 7350 maka masih belum selesai nih uptrendnya. Jadi ya buat yang masih minat mau beli emas ya boleh ya, ngantri 7900, stop loss kalau tutup di bawah 7350 dan targetnya kita incar 9,5 dulu. Cuman hati-hati di area 8500-an. Kalau udah nyampe situ nggak ada salahnya entah itu naikin SL nya gitu ya, jadi SL plus PP nya sekalian gitu ya, atau seterusnya. Next, sekarang kita bahas BP yang udah tos-tosan sama Oasa nih. BP. Oke, kalau kita lihat trennya ya masih oke sih. Tadi sempat di spill ya BP, ya cuan lah. Buat yang udah jualan tadi, yang belum jualan juga cuan, jangan lupa diamankan posisinya. Oke, singkat cerita, ini sih BP sebenarnya kemarin 1, 2, 3 hari yang lalu, berarti tanggal 6 ya, tanggal 6 itu tutup di 220, itu dia bagus sih, oke dia. Jadi oke maksud saya. Dan jadi ada peluang membal, peluang rebound, ada setup dan segala macam dan seterusnya maksud saya. Kemudian
Target TP1 dari setup yang baru kebentuk ini ada di 244 246. Hari ini lunas. Kemarin sih udah disamperin 244-nya, hari ini ya lunas lah target TP1-nya. Nah, kalau misalnya misalnya si BP ini misalnya udah punya barang, berarti sekarang tinggal pasang trailing stopnya. Trailing stopnya jangan jauh-jauh seperti yang tadi udah dibahas itu di sini boleh kalau modalnya mepet-mepet atau modal belinya tadi. Kalau punya barang modal bawah boleh pasang trailing stop di 226. Jadi selama ke bawah 228 ya aman. Tuh disimpan gitu ya, atau masih mau incer beli di sekitar 236 gitu nggak apa-apa sih. Kalau misalnya, jadi maksud saya adalah kalau misalnya besok nge-swing tuh ke 236 230-an, itu boleh diincer pengen beli yang masih pengen beli atau pengen trading BP, stop lossnya di bawah 228 gitu sih. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke 280-an. Kemudian yang kedua, OASA-nya. Nah, si OASA-nya juga membal. Kalau dilihat dari trennya sih nggak terlalu berbeda ya. Nggak terlalu berbeda. Sama-sama kalau kita lihat dari tahun inilah 2026 sampai sekarang ya sama-sama ini ada downtrend yang kebentuk. Kemudian ya bisa dibilang downtrend minornya ini baru udahan kalau udah naik ke atas 372 gitulah ya. Cuman setidaknya ini ada zigzag higher low kalau kita perhatian dari low Maret sampai sekarang. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan juga adalah area area 330 350 kan ini ya, 348 nya 348 situlah 348 350 itu adalah area yang memang memungkinkan sekali untuk direspon jadi resisten. Dan sekarang hari ini maksud saya itu direspon jadi resisten, ditunjukkan dengan setelah tadi nyampe situ sempat nyampe 358 kemudian ada rejection gitu ya, jadinya hari ini tutup di 334. Nah, buat yang ada barang nih, ada OASA, misal modalnya di bawah gitu, masih mau hold, siapa tahu bisa lanjut gitu, pasang trailing stopnya atau update stop lossnya di 304. Jadi kalau turun breakdown 306 exit dulu nggak apa-apa sih ya. Buat yang belum punya barang, saya lebih prefer antri, lebih ngarepin sekarang ini ada nge-swing ke bawah dulu, seenggak-enggaknya ngetes sekitar 270-an, 270, 27 ya 270-an, 260 sekian gitu ya, baru bikin strategi. Atau kalau mau langsung antri siapa tahu ya nyamperin 258 ini kali ya. Iya 258. Itu sih. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Next kita bahas saham yang ada di dalam stock ideas untuk besok hari Jumat 10 April 2026. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada BBYB. BBYB singkat cerita ini beberapa hari yang lalu sempat bikin setup, kemudian ternyata dia naik hampir nyampe target TP1 di 334 336 lah ya. Dan hari ini melemah 4,2% sidebar pattern. Ada dua hal yang bisa diperhatiin di sini. Yang pertama, atau ada dua area lah ya. Yang pertama, dari setup ini saya masih lebih prefer kalau misalnya saya ada di posisi yang pengen beli BBYB, saya lebih pilih area 286 untuk jadi area beli dengan stop loss di bawah 268. Cuman kalau ternyata dalam waktu dekat ke depan ini, terutama besok, itu nyamperin 308 atau sedikit lebih bawah 308 298 itu ya, kemudian membal, ini menarik untuk diperhatiin dan di tradingin gitu, maksud saya untuk trading jangka pendek itu sih. Nah, kalau strategi yang skenario yang pertama tadi, area beli 286 274, itu stop loss kalau tutup di bawah 264 dan target TP1 di 336. Sebenarnya area beli juga ada di 298. Jadi kalau misalnya mau diantriin di 3 level ya, 298, 286 dan 274 tuh boleh. Stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 264 dan target TP1 ada di 336. Atau mau diantriin di salah dua atau salah satu level yang tadi disebut ketiga itu ya, 3 level ini boleh. Stop loss dan take profitnya sama tapi itu ya. Kemudian saham kedua ada BRMS.
Si BRMS hari ini inside bar pattern doji candle tutup di 845, jadi melemah 2,3% dibandingkan penutupan kemarin. Nah, yang jadi perhatian adalah BRMS ini kemarin tutup di 865, jadi ada CB1 meskipun belum terlalu ideal karena belum berhasil naik ke atas 880 sih. Nah, jadi saya ngarep ini BRMS ada nge-swing ke bawah dulu, nyamperin 760, 700 gitu ya, nyamperin level pre-entry dan level entry-nya, kemudian beli buat yang minat, yang masih penasaran dengan BRMS bisa incer dua area itu tadi. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 655 dan target TP1 ada di 995. Kemudian yang ketiga ada Coin. Nah, ini sih Coin dengan kemarin berhasil rebound tutup di 1335, ini juga menarik nih. Pertama, downtrend minornya selesai. Yang kedua, ini ada setup, ada CB1 yang kebentuk. Kemudian strateginya yang minat beli Coin, ngantri beli di 1165, 1160 gitu boleh ya, atau bagilah 1165 dan 1070. Stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 990 dan target TP1 ada di 1545, 1550 lah ya. Cuman ini ya mesti dihitung-hitung juga size-nya dan seterusnya karena range setup yang kebentuk cukup lebar. Jadi misal beli di 1165 gitu, stop loss di bawah 990 itu stop lossnya bisa lebih dari 10% soalnya gitu ya. Jadi nggak ada salahnya juga dibagi dua, 1165 dan 1070 gitu, supaya kalau misalnya dapat dua-duanya itu stop lossnya nggak terlalu banyak persentasenya, tinggal diatur size, money management dan seterusnya gitu ya. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok hari Jumat 10 April 2026. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Dadah.